Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdullah. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat daftar isi yang akan saya presentasikan di hari ini. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, keunggulan. Yang ketiga, visi dan misi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang keempat, analisis SWOT. Dan keenam, analisis kompetitor. Yang ketujuh, kesimpulan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Profil perusahaan. Eco Park Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan ramah lingkungan, eco-friendly packaging. Perusahaan ini hadir sebagai solusi atas permasalahan limbah plastik yang semakin meningkat di Indonesia maupun dunia. Produk utama yang dihasilkan antara lain pertama, gelas kertas atau paper cup untuk minuman. Yang kedua, kantong kertas paper bag atau biodegradable. Yang ketiga, kemasan berbasis bahan daur ulang. Yang keempat, produk inovatif seperti kemasan yang dapat terurai bahkan ditanam. Keberadaan perusahaan ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dalam mengurai penggunaan plastik sekali pakai yang sulit terurai. PT Eco Park Nusantara tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga menyusun konsep sustainable business, yaitu bisnis yang berkembang tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya, keunggulan. Yang pertama yaitu fokusnya pada keberlanjutan. Yang kedua, tidak hanya menjual produk tetapi juga membawa misi lingkungan. Yang ketiga, inovasi produk yang unik, contohnya kemasan yang bisa ditanam setelah digunakan. Yang keempat, branding image yang kuat. Yang kelima, dipandang sebagai perusahaan yang peduli lingkungan. Yang keenam, target pasar yang berkembang. Yang ketujuh, cocok untuk UMKM, kafe, restoran, hingga perusahaan besar. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadi perusahaan industri kemasan ramah lingkungan terkemuka di Indonesia dengan menguasai pasar minimal 15% pangsa pasar dalam 5 tahun, serta memperluas ekspansi ke pasar internasional khususnya kawasan Asia Tenggara melalui inovasi produk berkelanjutan dan kemitraan strategis. Yang selanjutnya, misi. Yang pertama, menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, menggunakan bahan ramah lingkungan dengan standar nasional dan internasional. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, menyediakan alternatif kemasan yang lebih aman bagi lingkungan. Yang kelima, mengembangkan inovasi berkelanjutan. Yang keenam, terus melakukan riset untuk menciptakan produk baru lebih efisien dan eco-friendly. Yang ketujuh, memperluas pasar. Yang kedelapan, tidak hanya offline tapi juga melalui digital marketing dan ekspor. Yang kesembilan, meningkatkan kesejahteraan karyawan karena SDM adalah aset utama perusahaan. Yang kesepuluh, berkontribusi terhadap lingkungan. Yang kesebelas, ikut dalam program pengurangan imbalan dan edukasi masyarakat. Selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama ada direktur utama, yang kedua divisi produksi, yang ketiga divisi keuangan, yang keempat divisi pemasaran, divisi SDM, divisi R&D, yang terakhir divisi QC dan logistik distribusi. Selanjutnya, analisis SWOT. Strict kekuatan. Pertama, produk sesuai tren global atau ramah lingkungan. Yang kedua, inovasi produk yang unik dan bernilai tambah. Yang ketiga, memiliki citra positif di mata konsumen. Yang keempat, potensi branding kuat di era green business. Selanjutnya, weakness, kelemahan, biaya produksi tinggi, bahan eko lebih mahal. Yang kedua, harga jual lebih tinggi dibanding plastik biasanya. Yang ketiga, edukasi pasar masih dibutuhkan, tidak semua konsumen peduli lingkungan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Pertama, kesadaran masyarakat semakin meningkat. Kedua, banyak UMKM butuh kemasan menarik dan eco-friendly.
Yang ketiga, dukungan pemerintah larangan plastik. Yang keempat, peluang ekspor ke negara yang peduli lingkungan. Selanjutnya, threat, ancaman. Kompetitor dengan harga lebih murah. Kedua, produk sustainable, pasar murah. Yang ketiga, konsumen masih sensitif terhadap harga. Yang keempat, perubahan tren pasar yang cepat. Selanjutnya, SO, Strength Opportunity. Yang pertama, mengembangkan inovasi produk kemasan ramah lingkungan seperti biodegradable dan kemasan tanam. Yang kedua, memperkuat branding perusahaan sebagai pelopor eco-friendly packaging. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pemerintah atau lembaga lingkungan melakukan ekspansi pasar Asia Tenggara. Selanjutnya, awareness opportunity, melakukan edukasi pasar melalui digital marketing. Yang kedua, mengoptimalkan biaya produksi dengan bahan baku lokal. Yang ketiga, menyediakan variasi produk dengan harga fleksibel. Yang keempat, memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait pembatasan plastik. Yang selanjutnya, ST, memperkuat diferensiasi produk biodegradable. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Yang ketiga, memanfaatkan citra ramah lingkungan. Yang keempat, melakukan inovasi berlanjutan. Selanjutnya, weakness diet, meningkatkan efisiensi produk. Yang kedua, fokus pada segmen niche seperti UMKM. Yang ketiga, edukasi konsumen berkelanjutan. Yang keempat, strategi promosi manfaat jangka panjang. Selanjutnya, analisis kompetitor, profil perusahaan. Greenhope merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang teknologi ramah lingkungan, khususnya dalam mengembangkan bahan aditif untuk membuat plastik lebih mudah terurai. Perusahaan ini dikenal melalui inovasi teknologi bernama Osium, yaitu teknologi yang membantu plastik terdegradasi lebih cepat dibanding plastik biasanya. Greenhope hadir sebagai solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah plastik yang sulit terurai. Selain itu, perusahaan juga aktif mendukung konsep ekonomi hijau dan sustainable business di Indonesia. Selanjutnya, produk dan layanan Greenhope. Beberapa produk dan teknologi yang dikembangkan Greenhope antara lain, pertama, teknologi Oxium untuk mempercepat penguraian plastik. Yang kedua, kemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, plastik biodegradabil. Yang keempat, produk berbahan daur ulang. Yang kelima, solusi sustainable packaging untuk industri makanan dan retail. Selanjutnya, keunggulan Greenhope memiliki teknologi inovatif. Greenhope unggul dalam mengembangkan teknologi penguraian plastik yang modern dan terus berkembang. Yang kedua, fokus pada sustainability. Perusahaan memiliki visi yang kuat untuk mendukung pengurangan limbah plastik dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, brand lokal Indonesia. Sebagai perusahaan lokal, Greenhope lebih memahami kebutuhan pasar Indonesia dibanding beberapa perusahaan luar negeri. Yang keempat, memiliki kerjasama dengan banyak industri. Greenhope sama dengan berbagai perusahaan retail makanan dan manufaktur dalam penggunaan kemasan ramah lingkungan. Yang kelima, mendukung program pemerintah. Produk Greenhope sejalan dengan kebijakan pemerintah, yaitu mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Kelemahan Greenhope, harga produk relatif lebih mahal. Produk ramah lingkungan membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi dibanding plastik biasa. Yang kedua, edukasi pasar masih kurang, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya penggunaan kemasan eco-friendly. Yang ketiga, persaingan ketat. Greenhope harus bersaing dengan perusahaan besar internasional yang memiliki teknologi dan modal lebih besar. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Perusahaan perlu terus melakukan riset dan inovasi agar tidak tertinggal dari kompetitor lain. Selanjutnya, dampak bagi PT Ecopark Nusantara. Dampak positifnya yaitu mendorong PT Ecopark terus berinovasi. Kedua, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, membuka peluang kolaborasi industri hijau.
Dampak negatifnya yaitu persaingan harga dan teknologi semakin tinggi. Yang kedua, konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk eco-friendly. Yang ketiga, Ecopark harus meningkatkan kualitas produk agar tetap kompetitif. Kelemahan Greenhope, harga produk relatif mahal membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi dibanding plastik biasa. Yang kedua, edukasi pasar masih kurang, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menggunakan kemasan eco-friendly. Persaingan ketat Greenhope harus bersaing dengan perusahaan besar internasional yang memiliki teknologi dan model lebih besar. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Perusahaan perlu terus melakukan riset dan inovasi agar tidak tertinggal dari kompetitor lain. Ya, terakhir kesimpulan, PT Ecopark Nusantara memiliki peluang besar untuk berkembang di industri kemasan ramah lingkungan yang terus meningkatkan meskipun menghadapi persaingan kuat dari Greenhope. Dengan keunggulan teknologi dan jaringan internasional, perusahaan tetap dapat bersaing melalui inovasi produk, strategi kemasan yang cepat, serta pendekatan yang lebih fleksibel dan dekat dengan konsumen lokal. Selain itu, penerapan CSR dan standar ISO menjadi faktor penting dalam meningkatkan kredibilitas daya saing serta mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan lainnya. Terima kasih.